dan salam sejahtera bagi kita semua. Pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta hadirin yang kami hormati. Yudisium Sarjana Angkatan ke-8, Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Kata-Ketik Pastoral Katolik Bina Insan, Keuskupan Agung Samarinda, tahun 2024, segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan Sekolah Tinggi Kata-Ketik Pastoral Katolik Bina Insan, Keuskupan Agung Samarinda, memasuki ruangan upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars STKPK Bina Insan. Indonesia, kebangsaan
Doa pembuka dibawakan oleh J. Grace Antonius. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan puji dan syukur atas anugerah nafas kehidupan dan hari baru, serta kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melanjutkan karya dan ziarah kami di bumi yang Engkau ciptakan ini. Kami bersyukur pula atas berkat dan penyelenggaraan-Mu bagi kami dalam perjuangan hidup kami, secara khusus atas keberhasilan studi yang saudara-saudari kami ini capai selama menuntut ilmu dan cita-cita di STKPK Bina Insan ini. Ya Bapa, pada pagi yang indah ini kami semua berkumpul dalam ruangan ini untuk menyelenggarakan acara yudisium para lulusan STKPK Bina Insan Angkatan ke-8. Kami mohon kiranya Bapa menyertai dan menjaga kami semua dari awal acara ini hingga selama acara ini berlangsung sampai akhir dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah kami semua yang hadir di ruangan ini, secara khusus saudara-saudari kami, para lulusan maupun keluarga mereka dimanapun berada. Ya Bapa, jauhkan kami semua dari segala yang jahat. Kami serahkan semuanya ini ke dalam penyelenggaraan tangan kasih-Mu melalui pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelaporan Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STKPK Bina Insan kepada Pastor Silvanus M.A.L. disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan, Pastor Wilfridus Samdirga Wijaya, Lisensiat Misiologi. Yang saya hormati para wakil Ketua pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STKPK Bina Insan. Yang saya hormati Profesor Barnatar Saragi, Ketua Yayasan Mitra Kasih. Yang saya hormati para dosen, tenaga pendidikan, dan yang saya banggakan para yudisiawan dan yudisiawati Angkatan ke-8 tahun 2024. Izinkan saya menyampaikan laporan tentang peserta yudisium hari ini, Senin 29 Juli 2024. Mahasiswa yang akan mengikuti yudisium hari ini sebanyak 20 orang dari angkatan tahun ajaran 2020. Dari 20 orang peserta yudisium angkatan ke-8 tahun 2024, 19 orang peserta meraih predikat sangat memuaskan dan 1 orang dengan predikat memuaskan. Kita patut berbangga karena 20 orang yudisiawan dan yudisiawati ini akan menjadi bagian dari 179 alumni yang sudah bekerja dan berkarya dan telah diluluskan oleh STKPK Bina Insan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Pembacaan Surat Keputusan Yudisium Sarjana Angkatan ke-8 oleh Wakil Ketua 2 kepada Pastor Hilario Didakus Nengan Nampar MHum disilakan. Keputusan Ketua STKPK Bina Insan Uskupan Agung Samarinda nomor 014 tahun 2024 tentang Yudisium Sarjana Angkatan ke-8 tahun 2024 Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Uskupan Agung Samarinda. Dengan rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ketua STKPK Bina Insan menimbang
dan seterusnya mengingat, dan seterusnya memutuskan. Menetapkan keputusan Ketua Sekolah tentang Yudisium Sarjana Angkatan ke-8 tahun 2024 Sekolah Tinggi Kata Ketik Pastoral Katolik Bina Insan Uskupan Agung Samarinda. Pertama, Yudisium Sarjana Angkatan ke-8 tahun 2024 Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STKPK Bina Insan Uskupan Agung Samarinda dengan jumlah dan nama peserta yudisium sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Juli 2024. Ketua STKPK Bina Insan Samarinda, Wilfridus Samdrika Wijaya, Lisensiat Misiologi. Lampiran Surat Keputusan Ketua STKPK Bina Insan Uskupan Agung Samarinda nomor 014 tahun 2024 tentang Yudisium Sarjana Angkatan ke-8. Yang pertama, nama Ludovika Angelin Agnes Nosar, NIM sebagaimana yang tertera, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Yang kedua, Desiana Bua dengan nomor induk mahasiswa terlampir IPK 3,61, sangat memuaskan. 3, Lili Marcelina Lalang, NIM tertulis dengan IPK 3,61, sangat memuaskan. Yang keempat, Prasetya Yurika Aditya, NIM tertulis IPK 3,59, sangat memuaskan. Kelima, Maria Ance Destiana, NIM tertulis IPK 3,52, sangat memuaskan. 6, Maria Carolina Kotin, NIM tertulis IPK-nya 3,52, sangat memuaskan. 7, Yunita Philadelphia Huraibo dengan NIM yang tertulis IPK 3,52, sangat memuaskan. Ke-8, Laura Amita Daud, NIM tertulis dengan IPK 3,46, sangat memuaskan. 9, Ricardo Junius Wang, NIM sebagaimana tertulis IPK 3,46, sangat memuaskan. 10, Paulinus Patiwegi, NIM tertulis dengan IPK 3,44, sangat memuaskan. 11, Arcangela Kiliani Murah dengan NIM tertulis IPK-nya 3,42, sangat memuaskan. Ke-12, Epifania Ria Palmania Hunyang dengan NIM sebagaimana tertera dengan IPK 3,42, sangat memuaskan. 13, Christianus Mario Dewaleja, NIM tertulis IPK 3,41, sangat memuaskan. 14, Theodorus Doni Tangel, NIM tertulis IPK 3,41, sangat memuaskan. 15, Matilde Cindiana Flores, NIM tertulis dengan IPK 3,35, sangat memuaskan. 16, Theodorus Rahmat Khan, NIM tertulis IPK 3,35, sangat memuaskan. 17, Jackson Nardo Wenur, NIM tertulis dengan IPK 3,23, sangat memuaskan. Gerardo Elbert, NIM tertulis IPK 3,22, sangat memuaskan.
19 Yohana Elvan Ari, NIM tertulis IPK 3,20 sangat memuaskan. 20 Julita Bano, NIM tertulis IPK 3,9 memuaskan. Ditetapkan dengan Marinda tanggal 29 Juli 2024, Ketua Majelis Samdega Wijaya Lisensiat Fisiologi. Sekian dan terima kasih. Yudisium Sarjana Angkatan ke-8 oleh Ketua STKPK Bina Insan. Yudisiawan dimohon berdiri. Para dosen, mahasiswa-mahasiswi sekalian, sebelum saya secara resmi menyatakan bahwa ke-20 orang mahasiswa-mahasiswi ini secara resmi lulus dari STKPK Bina Insan, perkenankan saya mewakili Sivitas Akademika STKPK Bina Insan mengucapkan limpahan terima kasih kepada para dosen yang telah mendidik mereka sehingga mereka bisa sampai kepada tahap ini. Juga secara khusus tentu atas dukungan Yayasan Mitra Kasih yang pada saat ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Mitra Kasih Bapak Profesor Bernata Saragi. Dan para mahasiswa-mahasiswi sekalian, ke-20 orang ini tentu telah melewati 4 tahun proses pendidikan di STKPK Bina Insan sehingga mereka mencapai pada tahap akhir ini. Dengan segala macam pergulatan yang ada, kalian semua sudah melewatinya dengan baik, dan tentu saja harapan kami bahwa dengan menjadi alumni STKPK Bina Insan, kalian pun tetap membawa nama STKPK Bina Insan dalam kehidupan kalian selanjutnya. Oleh karena itu kami berharap bahwa apa yang menjadi tugas dan perutusan kalian nanti tetaplah setia untuk menjalankannya, khususnya sebagai seorang pengajar iman. Sebagaimana bacaan 2 minggu yang lalu, keprihatinan Yesus terhadap pengajaran. Dia penuh belas kasih melihat para murid haus akan pengajaran. Oleh karena itu kalian pun kami harap untuk penuh belas kasih melihat begitu banyak juga umat yang memerlukan pengajaran baik di sekolah maupun di paroki. Karena itulah kalian semua senantiasa kami harapkan untuk menjadi katekis, bukan sekedar guru agama. Dan inilah yang menjadi panggilan dan perutusan kalian semua menjadi seorang katekis. Di sekolah disebut guru agama. Oleh karena itulah pada kesempatan hari ini, Senin 29 Juli 2024, secara resmi saya nyatakan ke-20 orang mahasiswa-mahasiswi ini lulus dengan sungguh sangat memuaskan dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, sebagai tanda bahwa kalian sudah menjadi alumni STKPK Bina Insan, saya persilahkan kalian untuk membuka alma mater. Kalau mau disimpan, kalau mau dikasih figura, kalau mau dipakai ke ladang silahkan. Tetapi kalau dipakai ke ladang, lepas dulu logonya supaya tidak memalukan kami. Dan silakan untuk melepaskan sebagai tanda bahwa kalian bukan lagi mahasiswa-mahasiswi STKPK Bina Insan, tetapi
alumni STKPK Bina Insan. Kami persilakan. Baik, Profesiat. Kepada yudisiawan yang namanya disebutkan, dimohon maju. Ludovika Angelin Agnes Nosa. Desiana Bua. Mimi Marcelina Lala. Prasetya Yurike Aditya. Maria Anje Destiana. Maria Carolina Koti. Dekat-dekat Kote. Ayo Kote. Habisnya terpilih kan? Hei. Kote. Lihat sini Kak. Hei Kote. Lihat sini Kak. Hei. Yunita Mila Devia Hurai Ibu. Laura Amilitada. Ricardo Junius Wang.
Paulinus Patiweki. Archanela Ciriani Murah. Evifania Ria Palmania Punya. Christianus Mario Dewa Reja. Theodorus Doni Tangen. Matilde Cindiana Florence. Theodorus Rahmat Ham. Jackson Nardoe. Geraldo Elder. Yohana Elvan An. Julita Bang. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk. Sambutan mewakili Yudisiawan Sarjana Angkatan ke-8 oleh Saudari Ludovika Angelin Agnes Nosar, SPD. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan, Pastor Wilfridus Samdirga Wijaya Litsmis. Yang terhormat para Wakil Ketua dan Koordinator Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STKPK Bina Insan. Yang terhormat Ketua Yayasan Mitra Kasih, Bapak Profesor Dr. Bernatal Saragi, SPMSI. Yang terhormat Pastor, Bapak dan Ibu dosen, serta tenaga kependidikan STKPK Bina Insan. Dan yang kami kasihi serta banggakan, mahasiswa-mahasiswi STKPK Bina Insan, secara khusus yudisiawan yang berbahagia. Di pagi yang cerah dan penuh kebahagiaan ini, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di aula STKPK Bina Insan dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melaksanakan upacara yudisium ke-8 ini. Upacara ini merupakan momen penting di mana kita tidak hanya merayakan pelepasan, tetapi juga pelantikan sebagai sarjana strata 1 lulusan program studi pendidikan keagamaan Katolik STKPK Bina Insan. Hadirin sekalian serta rekan-rekan yudisium angkatan ke-8 yang berbahagia, perkenankanlah saya berdiri di sini mewakili rekan-rekan semua untuk menyampaikan sepatah kata sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa bahagia kita pada hari ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Wilfridus Samdirga Wijaya selaku Ketua STKPK Bina Insan. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menempuh pendidikan di kampus tercinta ini, hingga kami dapat menyelesaikan studi dengan baik. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan dedikasi Pastor sebagai Ketua STKPK Bina Insan, sekaligus orang tua kami selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing kami dalam perjalanan panggilan kami sebagai seorang katekis. Ucapan terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendidik dan memotivasi kami sepanjang proses perkuliahan. Kami sangat menyadari bahwa pengorbanan dan dedikasi Bapak dan Ibu dosen telah membantu kami untuk membentuk diri kami menjadi pribadi yang lebih manusiawi
peduli, dan dapat diandalkan oleh gereja dan masyarakat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga kependidikan STKPK Bina Insan yang telah membantu kami dalam berbagai bidang, baik akademik, non-akademik, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan panggilan kami. Hingga hari ini, dukungan yang sama dapat kami alami melalui kegiatan yang telah dipersiapkan dengan baik. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat membalas segala kebaikan yang telah kami terima, baik dari orang tua kami dan dari para dosen yang telah mendidik kami di tempat ini. Kami hanya bisa berdoa, semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan limpah berkat-Nya atas semua kebaikan yang diberikan. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kelalaian kami selama proses perkuliahan yang mungkin terjadi, baik dari tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama rekan-rekan peserta Yudisium ke-8, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada para pimpinan, para dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika STKPK Bina Insan. Rekan-rekan yudisiawan yang terkasih, patut kita sadari bahwa pahit dan manisnya proses perkuliahan yang telah kita lalui. Tentu di depan sana ada banyak tantangan dan rintangannya sendiri yang belum kita ketahui. Tetapi ketahuilah bahwa tantangan demi tantangan yang telah kita lalui turut mendewasakan kita. Supaya kita tahu bahwa di rumah sana ada orang-orang yang kita sayangi dengan seluruh tenaganya memperjuangkan kita untuk terus belajar. Dan supaya kita tahu pula bahwa kita adalah pilihan Allah untuk menjadi katekis dan guru agama yang begitu besar tanggung jawabnya. Oleh karenanya, hina rasanya apabila ilmu yang kita dapatkan dan pengalaman yang kita alami tidak menjadi manfaat bagi banyak orang. Kebahagiaan kita ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi merupakan awal dari perjuangan kita. Tetapi yakinlah, ada Allah yang akan selalu memberkati dan selalu ada orang-orang yang kita sayangi untuk berbagi. Kita masih bisa bersama-sama dan berkolaborasi, walaupun tidak bersama-sama seperti tempo hari. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang baik sesuai dengan moto kampus kita. Cerdas berpikir, bijak bertindak di tengah masyarakat, sesama, serta gereja. Semoga kita dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi agama, bangsa, dan gereja. Kepada teman-teman mahasiswa angkatan tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Teruslah belajar dan jangan ragu untuk bertanya. Persiapkan diri dengan baik dan teruslah belajar agar siap menghadapi setiap tantangan di masa depan. Persiapan yang matang hari ini akan menentukan pencapaian kalian di masa depan. Teruslah berkomitmen untuk melakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang ada. Jangan takut menghadapi tantangan, karena setiap rintangan adalah peluang untuk berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambutan Ketua Yayasan Mitra Kasih kepada Bapak Profesor Dr. Benatal Saleh, SPMSI, disilakan. Selamat pagi semuanya. Untuk anak kami yang baru di Yudisium, tolong berikan senyumannya, karena tadi tegang semua saya. Baik,
Terima kasih yang kami sampaikan kepada Pastor yang sebagai Ketua STKPK Bina Insan, Pastor Willy. Demikian juga Wakil Ketua 1, Pastor Moses. Kemudian Wakil Ketua 2, Pastor Ignatius. Demikian juga dengan Ketua Program Studi, Pastor Silvanus, dan semua Bapak Ibu dosen yang hadir pada saat ini. Kita bersyukur dalam situasi yang sangat berbahagia tentunya karena telah kita lakukan dan selesai proses yudisium untuk 20 orang mahasiswa kita yang sekarang menjadi alumni tentunya. Sehingga memang dari total yang ada, saya cek tadi 159 alumni ya, Pak Loren ya. 159 alumni yang ada sekarang dan sudah menyebar di berbagai penjuru tanah air maupun Kalimantan Timur dan Kalimantan secara umum. 8 tahun alumni berkarya dengan kurang lebih 12 tahun STKPK Bina Insan ini melakukan proses penyelenggaraan pendidikan yang sudah sangat baik. Yang pertama saya apresiasi tadi adalah saya petik sehubungan dengan nanti akreditasi. Indeks prestasi ternyata di atas rata-rata 3,3. Tepuk tangan dulu. Karena tidak ada satupun alumni yang IP-nya di bawah 3,0. Ini kalau di grade dalam akreditasi layak untuk menjadi unggul, gitu ya. Dilihat dari satu indikator. Kemudian saya akan lanjut kepada indikator yang lain. Indikator dalam tata kelola perguruan tinggi maupun STKPK tentunya untuk mencapai itu perlu beberapa yang harus kita lakukan. Salah satu indikator yang menjadi konsen kita bersama pastor dan semua Bapak Ibu dosen, saya ingatkan kembali, mohon jabatan fungsionalnya diurus dan dikerjakan dengan baik. Kenapa? Karena saya lihat dari alumni kita ini kan setiap tahun rata-rata di atas 20. Berarti menghasilkan paling tidak 20 publikasi yang bisa disubmit oleh lebih kurang 10 dosen yang ada sekarang. Jadi dosennya itu membimbing skripsinya, kemudian dia akan mempublish, maka paling tidak akan menghasilkan satu dosen menghasilkan bisa 3 atau bahkan lebih publikasi dalam 1 tahun. Jika itu dilakukan Bapak Ibu, maka akreditasi kita akan semakin naik. Nah itu. Jadi Bapak Ibu dosen semua, mari tetap di samping tugas-tugas yang sangat sibuk dalam melayani dalam gereja, fungsionalnya juga mohon tetap diurus agar tetap kita bisa semakin maju. Kemudian yang selanjutnya adalah masih dalam konteks untuk pengembangan di dalam akreditasi, kita juga melihat dari tantangan global yang ada. Waktu lulus sudah sangat bagus, yang menjadi satu tantangan adalah waktu tunggu bekerja. Ini juga menjadi PR untuk kami dari yayasan dan juga di sekolah tinggi dalam waktu tunggu bekerja. Jika waktu tunggu bekerja itu kurang dari 6 bulan, maka kita akan menjadi program studi yang unggul. Untuk anak kami semuanya, ini juga menjadi perhatian bersama. Mari bersemangat. Mari berpasang strategi, karena dalam pola hidup yang kita lakukan adalah hidup ini memang harus berstrategi. Jadi strategi itu perlu ada buatkan untuk bekerja, gitu ya. Sehingga kami yayasan maupun nanti STKPK memperoleh manfaat juga bahwa kiprah alumni itu meningkatkan akreditasi institusi maupun akreditasi program studi. Kemudian tantangan lain bahwa yang dihadapi oleh mahasiswa dan alumni nantinya, kami semuanya, bahwa berbeda sekali tantangan sekarang dengan tantangan dalam 3 tahun belakangan. Berbeda. Metode yang disampaikan juga dalam proses pembelajaran juga sudah sangat berbeda. Walaupun sistem yang kita bangun dan sampai sekarang tetap kita junjung tinggi adalah membangun kualitas di dalam pendidikan sebagai seorang insan Katolik. Ini yang terus kita kembangkan. Pastor Will selalu menyampaikan bahwa
metode dengan konsep asrama adalah salah satu pilihan yang paling tepat untuk mensupport dan menunjang sumber daya alumni yang ada sekarang. Tepuk tangan dulu dengan kemudian, kalau dilihat dari proses perkembangan yang ada, peluang pekerjaan yang akan Anda hadapi tidak seindah yang dibayangkan, itu harus jelas. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, bekal yang dia lakukan dan diperoleh selama proses pendidikan kurang lebih 4 tahun ini, Anda bisa melakukan reinformasi di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi sumber daya yang punya strategi yang bagus untuk mencapai sumber daya yang unggul di masyarakat tentunya. Tentu tidak mungkin semua alumni itu bisa bekerja pada posisi sesuai dengan program studi yang ada. Bisa dicek ya dari data. Tidak ada 30% alumni di dunia ini manapun yang bisa persis pada bidang studinya, nggak sampai 30%. Oleh karena itu, maka kita tetap harus belajar dan diperkuat. Saya sampaikan tadi oleh perwakilan tadi dari Ciwadinya bahwa apa yang penting adalah tetap terus belajar dan belajar, gitu ya. Jadi amat kami. Nah kemudian kita kembali lagi kepada pengembangan STKPK. Jadi memang jika sumber daya kita, dosen kita misalnya sudah cukup, maka salah satu yang perlu kita persiapkan bersama juga dengan Pak Tori adalah membuka 1 atau 2 program studi baru. Ini yang kita harapkan memang. Gitu ya, 1 atau 2 dalam 2-3 tahun mendatang membuka program studi baru. Apakah program studi adalah program studi PPG atau program studi bidang pendidikan murni? Ya, itu bisa dilakukan. Nah kemudian memang dalam proses hal seperti ini tidak mudah, gitu ya, tapi tetap kita persiapkan dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan sarana-sarana yang ada. Nah kemudian dengan seiring dengan itu, tantangan-tantangan yang kita hadapi, yang juga akan Anda hadapi di masyarakat, juga semakin bisa teratasi dengan baik. Nah, ada pesan yang terakhir. Jika Anda mau bersekolah lanjut, peluangnya sangat luar biasa dalam sekarang ini. Sangat luar biasa peluangnya. Apakah di dalam negeri, apakah di luar negeri, semuanya tersedia dan open, tinggal dicari di googling. Semua ada, gitu ya. Bagi yang mau, sehingga inilah strategi saya tadi. Coba kita cek misalnya dari sekian 159 alumni, kalau ya, cek berapa alumni kita sekarang yang sudah memperoleh magister. Coba dicek dulu, gitu ya. Kenapa? Karena ini menurut saya juga sangat penting dalam peningkatan sumber daya, termasuk dalam feedback, gitu ya. Karena memang ke depan dalam pengelolaan institusi itu sangat diperlukan sumber daya, terutama bisa saja saat nanti dari lulusan ini bisa nanti menjadi balik ke kampus kita ini menjadi tenaga pengajar dan menjadi guru. Karena memang Anda ini kan sebenarnya kan guru kan, namanya juga guru itu luar biasa. Guru, ya kan? Kata guru bisa disampaikan oleh Pastor Willy tadi, kata guru harus tertanam di dalam sanubari berperilaku sebagai guru dalam beraktivitas di masyarakat dan lingkungan kita. Catatan lain, ini kritikan, otokritik sebenarnya. Seberapa banyak alumni kita itu aktif di dalam gereja setelah dia lulus dari STKPK. Ini juga tantangannya. Nah, bisa menarik juga itu di survei. Dari fakta membuktikan para ketua lingkungan yang ada hanya berapa persen yang mereka banyak sebelumnya terkait dalam gereja, di dalam aktivitasnya, maupun dia prodiator, maupun dia misalnya sebagai ketua lingkungan, pengurus gereja. Ini juga otokritik untuk kita, karena saya melihat dari sisi itu, gitu ya. Tapi tetap bahwa kita punya peran yang masing-masing di dalam membangun iman maupun membangun gereja di dalam kehidupan kita masing-masing.
Tapi begitu dari pesan yang disampaikan kepada seluruh para alumni dan selamat sekali lagi bahwa Anda semua yang terbaik. Sehingga dalam konteks ini tidak diberikan kata terbaik 1, 2, 3. Tapi Anda semua adalah yang terbaik. Demikian, terima kasih untuk kita. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Doa penutup dibawakan oleh Yulia Fitri. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelenggara kehidupan kami, tak henti-hentinya kami mengaturkan pujian dan syukur kepadamu, karena Engkau yang menyelenggarakan semuanya ini bagi kami. Khususnya kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam acara yudisium para lulusan STKPK Bina Insan pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah para lulusan ini, berkatilah juga orang tua dan keluarga mereka yang dengan susah payah mengorbankan waktu dan tenaga mencari nafkah tanpa kenal lelah. Semuanya dilakukan untuk membiayai dan menunjang studi mereka sehingga dapat selesai kuliah dengan baik. Ya Bapa, kami senantiasa memohon rahmat-Mu untuk para lulusan ini, agar mereka Kau berikan jalan dan tempat untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam tugas dan perutusan mereka masing-masing. Semoga mereka menjadi garam dan terang bagi semua orang yang Kau percayakan kepada mereka. Berkatilah kampus STKPK Bina Insan dan Yayasan Mitra Kasih menjadi tempat yang Kau percayakan dari masa ke masa untuk benih panggilan menjadi guru agama dan katekis dapat bertumbuh subur dan menghasilkan panenan yang melimpah bagi kawanan-Mu yang sedang menantikan pengembalaan di bawah orang-orang yang Engkau percayakan untuk membimbing mereka. Berkatilah para dosen dan tenaga kependidikan atas pengorbanan mereka telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para lulusan yang siap terjun ke tengah-tengah umat-Mu. Berilah mereka kesehatan dan kesejahteraan lahir dan batin. Kami mohon semuanya ini kepada-Mu ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Urutan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Katedralik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda tahun 2024 telah selesai. Atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati. Ya, ini adalah ungkapan syukur kami juga. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam proses yudisium. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama 4 tahun. Buat adik-adik, semangat! Saya masih di sini. Semangat untuk semuanya. Ulang. Bagi